Ya, jaksa menuntut terdakwa Richard Eliezer 12 tahun penjara pada kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Hal yang memberatkan menurut JPU, Richard Eliezer merupakan eksekutor utama yang menghilangkan nyawa Brigadir Yosua. Sementara yang meringankan terdakwa merupakan saksi yang membuka perkara ini. Apakah status justice kolaborator tidak menjadi pertimbangan dalam tuntutan ini? Lalu bagaimana dengan tuntutan 8 tahun penjara bagi Putri Chandrawati? Kita akan membahasnya malam ini bersama kuasa hukum Brigadir Yosua Yonatan Baskoro, kemudian ada Rory Sagala, kuasa hukum Baradae, dan pakar hukum pidana Suparji Ahmad. Selamat malam Bung Yonatan, Bung Rory, dan Pak Suparji. Apa kabar? Malam, Bang. Baik. Baik. Selamat malam, Mas Taufik. Ya, selamat malam. Saya akan ke Bung Rory dulu terlebih dahulu. Bagaimana kuasa hukum menanggapi tuntutan 12 tahun penjara untuk Eliezer? Ya, baik. Terima kasih, Mas Taufik. Jadi cukup terkejut ya kami, Mas Taufik, ya, karena sebelumnya kami mendengar tuntutan untuk PC itu 8 tahun, kemudian untuk klien kami Richard Eliezer itu justru malah 12 tahun. Itu bagi kami melukai rasa keadilan. Ya, tetapi apapun itu kan sudah diputuskan ya oleh jaksa, dan kami siap untuk membantah nanti beberapa poin dari tuntutan jaksa itu akan kami bantah di dalam nota pembelaan kami. Seperti itu, Mas. Ya, lalu bagaimana dengan Putri Chandrawati 8 tahun penjara, sementara Richard Eliezer 12 tahun penjara. Bang Yonatan, bagaimana respon dari keluarga Yosua? Ya, yang mau saya sampaikan pertama, kita mengenal yang namanya Lex Semper Dabit Rem. Keluarga mendengarkan tuntutan jaksa pada hari ini, bahkan sejak hari pertama, obat yang sangat pahit harus ditelan oleh keluarga almarhum. Karena perlu kami sampaikan di sini, tuntutan maksimal sekalipun itu tidak akan pernah mengembalikan nyawa seorang almarhum, dan tidak akan pernah setimpal dengan apa yang dia hukumannya jauh dari kata maksimal. Tentu keluarga sangat kecewa, sedih, bahkan seluruh masyarakat Indonesia juga bertanya-tanya di mana sebetulnya yang namanya keadilan. Tetapi sekali lagi saya sampaikan, saya tetap dan keluarga menghormati hukum yang berproses, biarkan hukum berjalan. Kami juga menghargai setiap pendapat hukum yang disampaikan di persidangan. Namun memang dalam hal ini kita masih percaya kepada majelis hakim, karena majelis hakim tidak terikat dengan apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Saya rasa demikian, Mas. Ya, lalu bagaimana dengan pertimbangan jaksa terkait dengan berlaku sopan, belum pernah dihukum sebelumnya, sehingga hukuman atau tuntutan yang diberikan kepada Putri Chandrawati hanya 8 tahun penjara. Sementara untuk Richard Eliezer 12 tahun penjara karena dinilai sebagai eksekutor. Pandangan Anda? Ya, menurut saya, Mas, ya, kalau kita melihat semua uraian jaksa, sebetulnya keterlibatan peran Putri Chandrawati ini sangat jelas. Sejak awal ada perencanaan itu terlibat aktif sampai akhirnya eksekusi itu terjadi, berhasil begitu. Nah, seharusnya dengan uraian jaksa ini yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, jaksa penuntut umumnya sudah jelas hukumannya harus lebih berat dalam hal ini dibandingkan dengan Richard sebagai justice kolaborator. Justru menurut kami, kalau kita melihat perspektif justice kolaborator, itu tidak ada yang memberatkan begitu. Justru tidak boleh ada dasar pemberatnya, karena ya sudah dianggap membuka terang kasus ini begitu. Sehingga yang jadi pertanyaannya yang sudah jelas-jelas terlibat secara aktif dari awal begitu, kenapa hukuman tuntutannya jauh lebih ringan daripada terdakwa yang sudah berkata jujur, konsisten menjadi justice kolaborator. Ini asas kemanfaatan hukum ke depan bagi masyarakat umum ketika melihat hal seperti ini justru akan buruk, menimbulkan citra dan presiden yang buruk. Jadi sehingga kalau menjadi pembunuh ya jadi pembunuh aja, terus bohong, karena hukumannya toh juga akan ringan. Itu akan beranggapan seperti itu. Inilah taruhannya citra marwah institusi dan lembaga menurut saya. Ya, sebelumnya kuasa hukum Putri Chandrawati dalam sidang juga mengatakan, setelah sidang mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh jaksa dan jaksa penuntut umum lebih banyak
pada asumsi, bukan sesuai dengan fakta persidangan. Kita akan dengarkan dulu apa yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum Putri Candrawati berikut ini. Kalau bicara tinggi rendahnya tuntutan, kami dari pihak kuasa hukum melihat seharusnya dakwaan jaksa tidak terbukti dan seharusnya tuntutannya tidak setinggi itu. Tapi dalam konteks hukum acara pidana, kami tetap menghargai apa yang sudah dilakukan oleh jaksa dan akan menjawab seluruh bagian tuntutan jaksa secara detail, secara objektif, tidak dengan karangan dan tidak dengan asumsi. Ini tidak dengan karangan dan juga tidak dengan asumsi. Tanggapan Anda dulu, Bang Yonatan. Ya, menurut saya sah-sah saja penasihat hukum terdakwa menyampaikan hal tersebut. Tentu pembelaan yang paling dicari oleh penasihat hukum di sini adalah hukuman yang paling ringan, sehingga apapun yang disampaikan itu silakan nanti di dalam pledoi akan dituangkan. Tetapi saya ingin sampaikan sekali lagi bahwasannya yang terus diangkat oleh penasihat hukum dari terdakwa dalam hal ini FS dan PC adalah motif ini tidak bisa dibuktikan, tidak bisa dibuktikan. Dan sekali lagi ingin saya sampaikan, motif itu tidak akan mengabulkan unsur sehingga motif itu tidak perlu dibuktikan. Dan menurut saya jaksa sudah tepat dalam pembuktian unsur pembunuhan 340, pembunuhan berencana ini saya rasa sudah terpenuhi. Jadi terdakwa ini tidak akan terelakkan dari pasal 340. Saya rasa demikian, Mas. Ya, bagaimana dengan Bung Nori? Apakah setuju dengan bahwa yang disampaikan oleh kuasa hukum Putri Candrawati bahwa jaksa penuntut umum hanya berasumsi saja, tidak berdasarkan dengan fakta-fakta dan alat bukti serta hasil poligraf saja yang dijadikan alat bukti begitu, Bung Rory? Ya, Mas Taufik, kalau kami saat ini fokus untuk nota pembelaan terhadap tuntutan terhadap Richard Eliezer. Jadi kami sepenuhnya fokus terhadap tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut umum terhadap Richard Eliezer. Ada hal-hal di dalam tuntutan yang menurut kami itu tidak berdasarkan fakta persidangan. Misalnya, terdakwa Richard Eliezer berdoa untuk meneguhkan niatnya untuk menghilangkan nyawa korban Yosua. Bagaimana bisa jaksa membuktikan bahwa berdoa itu untuk meneguhkan niat? Sedangkan ahli psikolog klinis yang dihadirkan ke persidangan itu menerangkan sebaliknya bahwa Richard tidak memiliki kehendak bebas dalam situasi tersebut. Justru kan disampaikan di persidangan, yang dia berdoa itu karena dia dalam kondisi begitu takut dan dia hanya bisa berbicara kepada Tuhan dan berharap Tuhan itu bisa merubahkan pikiran dari Ferdy Sambo. Nah, itu salah satu yang akan nanti kami bantah juga di dalam nota pembelaan kami, dan tentunya ada beberapa hal-hal lain juga, Mas, ya, dari tuntutan jaksa yang akan kami sanggah di dalam nota pembelaan kami. Demikian, Mas Taufik. Baik, sebelum kita masuk ke dalam nota pembelaan, saya akan ke Pak Suparji terlebih dahulu. Secara objektif, bagaimana sebenarnya Anda menilai materi tuntutan pidana 8 tahun penjara kepada PC? Karena banyak yang menilai juga Putri ini menjadi pemicu semua peristiwa ini. Ya, pertama, kan kita tidak hanya melihat pada tuntutan ini saja atau dakwaan, tetapi harus dilihat pada proses penyidikan. Ya, jaksa adalah menerima perkara ini dalam proses penyidikan, dan inilah salah satu kelemahan dalam sistem hukum pidana, adanya diferensiasi fungsi, pembagian fungsi, dan kemudian criminal justice system tidak berjalan secara efektif. Mestinya kan menjadi satu kesatuan. Tetapi kalau kita melihat bahwa proses pembuktian di dalam persidangan ini tidak terlepas dari proses penyidikan. Dan ketika dalam proses penyidikan tidak sempurna, tidak komprehensif, mau berimplikasi dalam proses pembuktian dan proses penuntutan. Jadi kita harus melihat tidak semata-mata apa yang dilakukan oleh jaksa dalam pembuktian, tetapi juga apa yang dilakukan dalam proses penyidikan. Nah, yang kedua, memang apa yang terjadi dalam persidangan, kita saksikan penuntutan kepada Ibu PC, kepada Kuat Ma'ruf maupun Ricky, dan kepada Eliezer. Ini sepertinya ada sebuah anti klimaks yang kemudian membalikkan ekspektasi publik bahwa di sini akan menjadi momentum yang baik
untuk membuat sebuah spirit dan energi orang berkolaborasi menegakkan keadilan. Kenapa? Karena mendapatkan satu reward. Kenapa mendapatkan satu penghargaan berupa penyematan justice kolaborator. Dalam arti bahwa mestinya dijadikan momentum oleh jaksa, oleh hakim, bahwa seseorang yang berani membongkar sebuah kebobrokan, sebuah rekayasa kasus, itu harus dihargai. Tetapi ini tidak nampak secara signifikan. Karena apa? Karena tuntutannya 12 tahun. Sehingga orang menjadi takut, orang menjadi tidak berani, dan disinilah mestinya dilihat asas manfaat secara umum dalam penegakan hukum kita. Ini ada momentum yang baik. Ketika orang berani membongkar sebuah kejahatan, maka akan diberikan reward dan apresiasi yang tinggi oleh penegak hukum yang lain. Tapi itu tidak terjadi. Dan yang ketiga memang, yang lebih melukai adalah bahwa terjadinya disparitas antara Richard dengan PC, Kuat Ma'ruf, dan Ricky. Yang sebetulnya ini adalah semakin melukai. Karena apa? Karena ketiganya adalah tidak jujur, tidak kooperatif, terlibat dalam sebuah rekayasa. Sementara Eliezer adalah bekerja sama, jujur, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah menariknya ketika narasi pada tuntutan ya Ricky dan kemudian Kuat itu ada narasi baru tentang sebuah perselingkuhan, tetapi dalam tuntutan ke Ibu PC tidak begitu tergambar tentang narasi tersebut. Jadi memang ada inkonsistensi, ada satu fakta yang kemudian bersifat asumtif juga begitu menonjol dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi bahwa ini adalah masih tahap tuntutan dan kita berharap pada majelis hakim untuk bisa memberikan keadilan yang betul-betul adil kepada para terdakwa sesuai dengan tingkatan. Yang jelas secara keseluruhan memang ini di luar prediksi yang semula kita rapatkan di awal. Ya, tuntutan ini karena masih belum final, masih ada proses lain yang harus dijalani. Terakhir saya akan ke Bang Yonatan dulu karena harus sepertinya harus berpisah dulu dengan kita nih. Harapan dari keluarga Brigadir Yosua terkait dengan nanti vonis hakim seperti apa? Terutama untuk Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati dan terdakwa lainnya. Baik, jadi hukum tanpa keadilan itu tidak ada artinya. Sehingga di dalam kesempatan ini saya beserta tim kuasa hukum mewakili keluarga, harapan kami satu-satunya sekarang ada pada majelis hakim, tapi tentu dengan pertolongan Tuhan. Dan kami percaya dalam majelis hakim memutus perkaranya nanti, setelah melihat fakta persidangan, semua di dalam persidangan secara komprehensif, kami masih percaya dan optimis majelis hakim bisa menjatuhkan putusan yang paling adil bagi keluarga almarhum dan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Suparji tadi sudah sangat mewakili bahwasannya memang institusi penegak hukum kita sedang menjadi sorotan. Sekaranglah momentum untuk mengembalikan kepercayaan publik. Apakah nanti jadi tuntutannya harus serius dalam menangani kasus ini? Ya, saya rasa demikian, Mas. Terakhir, apakah menurut Anda tuntutannya nanti akan lebih ringan atau lebih berat justru untuk Ferdy Sambo dan Putri? Saya masih meyakini dalam hal ini aktor intelektualnya adalah FS dan PC, sehingga seharusnya hukuman maksimal itu dapat dijatuhkan oleh majelis hakim, dan tentu hakim kami percaya akan memutuskan jauh lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Baik, Mas. Baik. Terima kasih kuasa hukum Brigadir Yosua Yonatan Baskoro telah hadir bersama kami. Kami akan lanjutkan perbincangan ini. Terima kasih Bang Rory, Pak Suparji. Ya, kami akan lanjutkan perbincangan ini dengan Bang Rory dan juga Pak Suparji. Usai jeda, tetap bersama Prime News. Terima kasih Anda masih bersama Prime News dan kami akan melanjutkan dialog terkait tuntutan jaksa untuk terdakwa Richard Eliezer dan Putri Chandrawati yang melakukan sidang hari ini bersama dengan kuasa hukum Rory Sagala dan juga pakar hukum pidana Suparji Ahmad. Pak Suparji, saya akan ke Anda terlebih dahulu. Sebagai seorang justice kolaborator, bukankah seharusnya Richard Eliezer semestinya mendapat tuntutan paling ringan dari 4 terdakwa lainnya? Ya, ini tidak terjadi karena faktor jaksa fokus pada perbuatannya. Perbuatan yang eksekutor itu. Sehingga kemudian itulah yang menjadi fokus perhatian pembuktiannya. Tidak berimbang dengan aspek subjektifnya gitu loh.
di mana aspek subjektif adalah sangat dominan, tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat. Kemudian yang kedua adalah adanya perintah atasan. Kemudian yang ketiga adalah adanya daya paksa. Dengan demikian ini mestinya diperhatikan. Nah, pada sisi yang lain adalah aspek subjektif bahwa yang bersangkutan berkolaborasi membongkar kejahatan. Mestinya ini betul-betul menjadi perhatian karena tanpa Richard ini maka kasus ini akan menjadi misteri. Bahwa Richard telah berani menggadaikan nyawanya dalam tanda petik ya, karena tentunya ini adalah penuh dengan resiko, penuh dengan ketakutan, penuh dengan pressure dan lain sebagainya, tetapi yang bersangkutan adalah berani. Oleh karenanya bahwa penyematan JC oleh LPSK mestinya itu diikuti oleh jaksa, mestinya diikuti oleh hakim, setidak-tidaknya ditempatkan sebagai alasan yang meringankan secara signifikan. Itulah yang mestinya rasa keadilan itu akan tercermin dalam tuntutan tadi itu. Namun demikian, sekali lagi, bahwa itu bisa saja terjadi dalam proses putusan nanti itu. Bahwa antara tuntutan dengan putusan akan bisa berbeda jauh. Dan kemudian itu hakim, kalau kita lihat atmosfer persidangan ini memang saya kira akan memberikan nuansa-nuansa JC kepada Richard. Karena kalau kita perhatikan dalam persidangan-persidangan sebelumnya, ketika ada permintaan dari PH, penasihat hukum soal JC, dijawab akan menjadi satu kesatuan dalam putusan nanti itu. Saya kira adalah sebuah angin segar, optimisme yang nanti saya katakan di awal tadi itu menjadi momentum ke depan proses penegakan hukum, keberanian siapapun untuk membongkar sebuah kejahatan. Sebagai sebuah analogi adalah dalam tindak pidana korupsi ada perpres, siapa yang berani melaporkan kejahatan korupsi itu diberikan insentif oleh pemerintah. Artinya apa? Reward itu adalah diberikan kepada siapapun yang berani menegakkan kebenaran dan keadilan, Mas. Ya, tapi bagaimanapun juga memang dalam kasus ini Richard Eliezer adalah sebagai eksekutor dan jaksa juga tadi Anda sebutkan bahwa fokus pada Richard Eliezer sebagai eksekutor. Itu artinya apakah memang benar jaksa tidak memperhatikan status justice kolaborator yang sudah diinginkan oleh kuasa hukum dan juga LPSK? Ya, dalam tuntutan itu kan ada dua hal yang diperhatikan, aspek objektif dan aspek subjektif. Aspek objektif adalah berkaitan dengan aktus reanya, dengan perbuatan jahatnya. Aspek subjektif adalah berkaitan dengan mens rea, niat jahatnya. Keduanya harus seimbang, apalagi kemudian norma 340 adalah mensyaratkan adanya unsur dengan sengaja, ada unsur dengan niat. Oleh karenanya bahwa dalam konteks JC ini adalah menjadi sebuah perhatian, menjadi sebuah pertimbangan. Dan kalau kita cermati, tuntutan tadi itu belum merepresentasikan, belum menunjukkan keberpihakan kepada seorang JC. Karena apa? Karena ternyata yang tidak JC hukumannya adalah lebih ringan, tuntutannya adalah lebih ringan. Inilah yang sebetulnya semakin melukai. Sekiranya tetap kemudian lebih berat mereka yang tidak JC, mungkin bisa ditolerir. Tetapi ternyata bahwa mereka adalah lebih ringan tuntutannya, disitulah kemudian menempatkan tidak ada sebuah penghargaan kepada seorang yang menyandang JC tadi, Mas. Ya, tanggapan dari Bang Rory bagaimana ini? Ya, baik Mas. Jadi harapan kami sekarang ada pada majelis hakim, Mas ya. Kami berharap betul majelis hakim benar-benar memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan. Tetapi sejauh yang kami lihat, Mas ya, bahwa majelis hakim ini menurut kami itu dalam memimpin persidangan dia dapat bersikap fair dan objektif ya. Dan ketua majelis juga beberapa kali memuji kesaksian Richard Eliezer sebagai yang membongkar, ya, sebagai yang membuka kotak Pandora sehingga perkara ini bisa sampai ke persidangan. Nah, harapan kami sampai dengan putusan itu majelis hakim nanti mempertimbangkan soal JC itu, Mas, karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu bentuk rewardnya bisa hukuman percobaan, bisa juga hukuman paling ringan di antara terdakwa lain. Itu mengenai JC-nya, Mas. Kemudian mengenai tadi jaksa juga kan udah bilang, Mas, ya, walaupun kami belum menyusun nota pembelaan, tetapi tidak ada alasan pembenar dan pemaaf. Nah, itu yang akan kami bantah nanti di dalam nota pembelaan kami, karena justru ahli dari JPU sendiri menjelaskan bahwa ada alasan pembenar terkait
pasal 48 misalnya, kemudian pasal 51 yang dijelaskan oleh ahli yang kami hadirkan. Seperti itu, Mas Taufik. Ya, tadi di awal juga Anda sempat menyebutkan beberapa hal yang akan masuk dalam nota pembelaan. Sebenarnya bagaimana strategi tim kuasa hukum dan teman-teman Anda dalam menyusun pledoi nanti? Apa saja yang akan menjadi materi dalam sidang pledoi nanti? Ya, tentu bagaimana secara utuh sistematika penulisannya belum bisa kita sampaikan sekarang, Mas ya. Tapi ada poin-poin yang tadi kami dengar di tuntutan, seperti sikap berdoa itu adalah bentuk dari terdakwa Richard Eliezer untuk meneguhkan niatnya untuk menghilangkan nyawa Yosua. Itu sama sekali tidak ada fakta persidangan yang mendukung itu. Bahwa kemudian Richard Eliezer melakukannya dengan tenang, itu juga tidak sesuai dengan fakta persidangan. Itu akan kami bantah juga. Kemudian mengenai tidak adanya alasan pemaaf dan benar, nanti akan kami uraikan, Mas, berikut dengan keterangan-keterangan ahli, termasuk ahli dari JPU sendiri. Itu nanti kami uraikan secara lengkap, secara jelas dalam nota pembelaan kami. Ya, seperti itu, Mas. Oke. Nah, Pak Suparji, tuntutan 12 tahun ini kan belum final ya, masih ada proses lain atau tahapan lain yang harus dijalani, mulai dari pledoi, nota pembelaan, kemudian ada replik, ada duplik, dan terakhir baru putusan hakim. Nah, menurut Anda apakah terakhir ini akan vonis akan lebih ringan atau lebih berat untuk Richard Eliezer? Baik, kita mencoba bikin prediksi lagi. Setelah prediksi kemarin agak buyar ya, karena memang semula prediksi saya tidak pada posisi itu. Prediksi saya di awal itu adalah Sambo tertinggi, kemudian Ibu PC, kemudian ketiganya berurutan. Nah, ternyata itu adalah berbeda. Nah, ke depan saya kira saya cukup optimis ya melihat bagaimana hakim memimpin sidang, keberpihakan hakim secara tidak langsung meskipun memang harus netral. Sekali lagi mohon maaf bahwa hakim harus netral, independen, dan terbuka pada siapapun. Tapi setidak-tidaknya kalau kita mencermati dalam proses persidangan, memberikan kesempatan yang luas kepada semua pihak dan memberikan apresiasi kepada Eliezer yang telah membongkar kotak Pandora ini, saya kira optimis bahwa kemudian putusannya akan lebih ringan dari tuntutan yang disampaikan oleh jaksa pada persidangan kali ini. Karena apa? Karena sangat-sangat dipengaruhi oleh keyakinan majelis hakim bahwa apa yang dilakukan oleh seorang Richard Eliezer ini adalah sebuah keterpaksaan, sebuah ketekanan, sebuah perintah atasan, dan tidak ada motif-motif niat jahat, karena saya kira tidak ada niat sedikit pun bagi seorang Richard untuk membunuh seorang Joshua, menembak seorang Joshua sampai tewas. Tetapi lagi-lagi relasi kuasa yang mempengaruhi tadi itu memberikan pengaruh yang dominan kepada yang bersangkutan melakukan tindakan yang melawan hukum tadi itu. Namun demikian tentunya juga sangat terpengaruh bagaimana nanti para penasihat hukum menyusun sebuah pledoi yang komprehensif dan yang meyakinkan bahwa semuanya tidak terlepas dari sebuah fakta persidangan. Memang kadang-kala persidangan itu tidak semuanya bisa diadopsi sebagai sebuah proses pembuktian, karena dominasi keyakinan-keyakinan itu kemudian lebih berpengaruh. Dalam arti tadi disampaikan Bang Rory soal bagaimana berdoa, saya kira adalah sebuah asumsi yang kemudian tidak bisa dijadikan justifikasi yang sebenarnya. Oleh karenanya inilah sebetulnya umpan-umpan yang baik yang kemudian bisa disambut oleh penasihat hukum dalam rangka meyakinkan majelis hakim untuk mendapatkan hukuman yang seringan-ringannya, Mas. Tapi apakah mungkin nota pembelaan atau pledoi ini bisa membebaskan terdakwa pembunuhan berencana? Ya, saya kira memungkinkan saja kalau kemudian bisa membuktikan bahwa tidak melakukan perbuatan pidana. Dalam konteks sebuah putusan kan memang ada beberapa kemungkinan. Pertama, dia bebas, dalam arti tidak terbukti melakukan sebuah perbuatan pidana. Kemudian bisa lepas karena ada kesalahan formil dalam sebuah proses penuntutan atau kemudian proses persidangan. Atau kemudian ada sebuah keringanan dari tuntutan tadi itu. Atau bisa sama dengan tuntutan atau kemudian lebih dari tuntutan tadi itu. Kemungkinan bisa saja kemudian terjadi. Namun potensi bebas ada. Potensi lebih ringan saya kira sangat kuat. Tinggal nanti bagaimana penasihat hukum tidak secara kemudian frontal, tetapi kemudian bisa melakukan sebuah narasi-narasi yang objektif dan rasional untuk sekali lagi meyakinkan pada majelis hakim. Karena persidangan ini adalah dalam rangka meyakinkan sang wakil Tuhan di dunia, sang pemberi keadilan di dunia ini bagi para pencari keadilan, Mas. Baik. Untuk terakhir dari Bung Rory, apa harapannya?
Ya, harapannya tentu majelis hakim ya akan sebagai wakil Tuhan akan memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi terdakwa Richard Eliezer klien kami. Seperti itu, Mas. Baik, baik. Terima kasih atas waktunya pada malam hari ini. Di luar dari pro dan kontra terhadap tuntutan yang diberikan oleh jaksa, putusan jaksa tetap harus kita hargai dan juga hormati, dan kita tunggu nanti apakah majelis hakim akan memberikan putusan yang seadil-adilnya untuk kasus ini. Terima kasih kuasa hukum Richard Eliezer, Rory Sagala, dan pakar hukum pidana Pak Suparji Ahmad atas waktunya bersama Prime News malam hari ini. Selamat malam. Malam. Malam, Mas Taufik. Pak Suparji. Malam.